الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ثم أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم، فقد فاز المتقون وخاب المجرمون الغافلون الظالمون الكافرون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada ungkapan yang lebih pantas untuk kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala melebihi ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita diperkenankan oleh Allah untuk menyempurnakan bilangan-bilangan Ramadan. Maka setelah bulan Ramadan disempurnakan siam dan qiyamnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbahagia. Bagaimana kita tidak bahagia? Karena kita mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Bagi orang-orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia karena sudah berbuka, dan berikutnya kita pun insyaallah akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tapi di balik kebahagiaan ini tentunya ada rasa sedih yang menyelimuti hati kita, karena kita berpisah dengan bulan Ramadan, bulan agung, bulan penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan tidak ada jaminan apakah kita bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya atau tidak. Tapi kita insyaallah berhusnuzon kepada Allah dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan umur yang panjang, agar kita diberikan nikmat umur, nikmat sehat walafiat, dan sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tibalah kita pada 1 Syawal. Walhamdulillah, marilah kita berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah kembali lagi kepada fitrah kita. Saat ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita seperti dilahirkan kembali ke muka bumi ini, kembali ke nol, kembali dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang kita lakukan. Itu adalah janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang betul-betul berpuasa dan betul-betul istiqamah melaksanakan qiyam di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapapun orang yang berpuasa dan melaksanakan qiyam Ramadan karena iman dan karena menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar betul bahwa saat melaksanakan Ramadan ada
kekurangan di sana sini. Bahwa saat kita melaksanakan qiyam Ramadan ada banyak kekurangan di sana sini, tapi insya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuknya kita pada bulan Syawal ini, insya Allah kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita pun berhusnuzon kepada Allah, kita menjadi pribadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Goalnya adalah, tujuannya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu penting takwa itu? Rasulullah mengatakan, alaikum bitaqwallah fa innahu jima'u kulli khair. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya takwa kepada Allah adalah kebaikan dari seluruh kebaikan. Pangkal dari segala kebaikan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya pakaian untuk menghadap Allah adalah takwa, dan sebaik-baiknya bekal menghadap Allah adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah wahai orang-orang beriman, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Begitu pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia sulit, dia mendapatkan kemudahan dan jalan keluar. Kemudian Allah berikan kepada dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Berapa banyak di antara kita mengeluhkan kehidupan, berapa banyak di antara kita mengeluhkan permasalahan dan ujian, tapi dia lupa datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kunci dari kemudahan, kunci dari segala kesulitan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa memberikan kemudahan pada setiap urusan-urusannya. Kita banyak urusan, kita banyak masalah, maka kunci dari segala masalah yang kita hadapi adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah, dan siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayyi'ah. Maka insyaallah Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Wa yu'dzim lahu ajra, dan kemudian Allah akan melipat gandakan ganjaran dan pahala bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, marilah kita berhusnuzon pada Allah. Hari ini kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah mendapatkan gelar muttaqin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai bersihnya diri kita dari dosa, predikat takwa yang sudah kita sandang, kita gugurkan, kita kotori dengan berbagai kemaksiatan yang kita lakukan waliyadzubillah di bulan Syawal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiba di bulan Syawal ini adalah awal dari ujian kita. Sudah kita sukses dengan madrasah Ramadan, kita ditempa oleh Ramadan untuk sabar, kita dididik oleh Ramadan untuk muraqabah, lalu sanggupkah kita untuk betul-betul istiqamah menjalankan nilai-nilai Ramadan ini? Penting bagi kita untuk istiqamah. Sampai-sampai ada sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, kulli qawlan la as'alu, kulli qawlan fil Islam la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasul, berikanlah kepadaku satu wasiat dalam Islam yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada orang lain selain dirimu, wahai Rasul. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman pada Allah dan istiqomahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, para ulama mengatakan khairun min alfi karamah. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik, lebih bagus, lebih afdal dibandingkan 1000 karamah. Orang yang istiqomah baca Al-Quran, maka ini lebih afdal dibandingkan orang yang mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita mungkin takjub kepada orang yang mendapatkan karamah demi karamah yang Allah berikan kepada waliullah. Tetapi jangan lupa,
yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu karamah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa ganjaran bagi mereka yang mendapatkan pribadi muttaqin dan kemudian mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqamah di jalan Allah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepadanya. Dalam tafsir Imam Nawawi mengatakan turun saat sakratul maut. Bagi orang yang sakratul maut maka memiliki dua perasaan. Pertama, rasa takut akan kehidupan berikutnya, dan kedua adalah rasa sedih karena meninggalkan saudaranya, istrinya, anak-anaknya, orang-orang yang dicintainya. Dua rasa itu bercampur pada orang yang sakratul maut, maka saat itu dia butuh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa tenang. Turunlah malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Malaikat turun. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat? Alla takhafu. Janganlah kalian takut untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Wala tahzanu, dan juga jangan kamu sedih karena meninggalkan orang-orang yang kamu cintai. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena kami akan menjadi wali-wali mereka di dunia dan di akhirat. Ini hanya diberikan bagi mereka yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka bulan Syawal kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan Syawal. Tapi bulan Syawal adalah bulan ujian pertama. Sanggupkah kita istiqamah membawa nilai-nilai Ramadan di 11 bulan selain bulan Ramadan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu nilai apa yang penting untuk kita bawa di luar bulan Ramadan? Pertama, Ramadan mengajarkan kita untuk muraqabah. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang betul-betul berpuasa kemudian ketika tidak ada orang lain, ketika dia menyendiri kemudian dia berbuka. Bayangkan, dari waktu subuh sampai maghrib kita tidak berbuka, padahal tidak ada istri, padahal tidak ada orang yang melihat kita. Bahkan dalam wudhu kita pun wudhu sendirian, tapi tidak sanggup kita untuk menelan setetes air pun. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak ada orang yang melihat saya berbuka. Iya, tidak ada satu orang pun yang melihat saya membatalkan puasa, tapi Allah melihat. Masyaallah muslimin rahimahullah, ini adalah sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan kita sanggup untuk muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya pertanyaannya, sanggupkah kita membawa sifat muraqabah ini di luar bulan Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, al-ihsan?" Wahai Rasul, apa itu ihsan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat engkau. Ini ada derajat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau sifat muraqabah ini ada pada pemimpin kita, ada pada para pemimpin kita, maka insya Allah tidak ada pemimpin yang mengabaikan amanahnya. Jika seandainya sifat muraqabah ini ada pada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sanggup dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin betul, ma yanfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada yang terucap dari lisan melainkan ada raqibun atid, ada yang mengawasi, ada yang melihat, ada yang mencatat. Masyaallah muslimin rahimahullah, maka mari kita bawa sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam kehidupan kita di luar bulan Ramadan. Maka insyaallah hidup kita lebih berkualitas, ibadah kita lebih berkualitas, karena insyaallah niatan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seringkali kita beramal karena manusia,
Ada penyakit bernama riya, ingin dilihat oleh orang lain. Saat ada orang lain, maka bacaan Al-Quran kita bagus. Saat ada orang lain, sholat kita menjadi bagus. Dan kita dididik oleh Ramadan tidak. Ramadan mendidik kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah, untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Kita tahu sholat juga adalah amal soleh yang dibalas oleh Allah. Sedangkan juga amal soleh yang akan dibalas oleh Allah. Tapi kenapa khusus untuk puasa Allah menyampaikan puasa milikku dan aku yang akan membalasnya? Artinya apa? Puasa sulit sekali untuk riya, puasa sulit sekali untuk wujud, puasa sulit sekali untuk sunnah. Oleh karena itu, puasa menjadi kita untuk menjadi pribadi yang muraqabah dan ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Allah di dalam Al-Quran menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan salat. Kenapa sabar terlebih dahulu yang disebutkan dibandingkan sholat? Karena sholat pun untuk diterima oleh Allah maka butuh sabar. Sholat ada sabar, disebut dengan tumaninah. Dalam ibadah haji kita juga butuh sabar. Dalam ibadah umroh kita butuh sabar. Tapi tidak ada ibadah yang betul-betul mendidik kita untuk sabar dengan durasi yang sangat panjang melebihi bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita menjaga diri kita, menjaga hawa nafsu kita, menjaga dari makan dan minum dari waktu subuh sampai maghrib. Dan itu dilakukan selama 1 bulan penuh. Itu adalah ujian kesabaran. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka kalau bertambah sabar kita setelah kita keluar dari bulan Ramadan, berarti ada satu ciri orang bertakwa pada diri kita. Dan para ulama mengatakan sabar dibutuhkan pada 3 hal. As-sabru 'ala ta'ah. Sabar dibutuhkan saat kita menjalani ketaatan. Duduknya kita di masjid ini itu pun membutuhkan kesabaran. Kita melaksanakan ibadah apapun butuh sabar. Mendidik anak butuh sabar, mendidik istri butuh sabar. Menghadapi masalah butuh sabar. As-sabru 'ala Allah. Salat seandainya tidak sabar maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umrah, ibadah haji jika tidak sabar maka mengganggu keabsahan ibadah haji. Dan termasuk dalam ibadah-ibadah yang lainnya. As-sabru 'ala Allah. Kita membutuhkan kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dibutuhkan saat kita menghadapi godaan kemaksiatan. Masyaallah muslimin rahimahullah, jika ternyata kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah untuk tidak mendapatkan godaan kemaksiatan, alhamdulillah. Tapi bisa jadi ada saatnya kita mendapatkan godaan syaitan. Kemudian kita tergoda, saat itu kita butuh sabar untuk menghadapi kemaksiatan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam? Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh Sayyidah Zulaikha. Dipanggil beliau untuk datang ke kamarnya. Masuklah Nabi Yusuf alaihissalam melewati 7 pintu pengamanan. Setiap masuk pintu dikunci, setiap masuk pintu dikunci, sampai pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam berdoa dengan Zulaikha. Apa yang disampaikan di dalam Al-Quran? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Sayyidah Zulaikha tergoda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalam tergoda jika tidak melihat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah, apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Qala ma'adallah. Waliyadzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita digoda dengan kemaksiatan, disitulah butuh kesabaran menghadapi kemaksiatan. Wabil khusus ma'asyiral muslimin yang baru berhijrah, barangkali sulit bagi kita untuk istiqamah, maka saat itu butuh sabar untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar sabar ketika menghadapi godaan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian sabar juga dibutuhkan saat kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita melihat tetangga kita, saudara kita hidupnya bahagia, itu adalah penglihatan kita. Hakikatnya Allah akan selalu menitipkan ujian pada setiap orang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ada yang diuji melalui istrinya, ada yang diuji melalui suaminya, ada yang diuji melalui anaknya, ada yang diuji melalui kekurangan ekonominya. Semua pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa tuntunan Allah ketika kita diuji oleh Allah? Wa basyyiris sabirin. Bersabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersabar kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami semuanya akan kembali kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang baru saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kehilangan orang yang disayanginya, kehilangan istrinya, kehilangan suaminya, kehilangan anaknya, kehilangan orang-orang yang disayanginya. Walaupun khusus saudara-saudara kita di Palestina saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat ini butuh kesabaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi bukan ucapan doa, tapi ucapan kesadaran bahwa kita semuanya ini milik Allah. Jangankan barang yang kita simpan rapat-rapat, bahkan diri kita, roh kita milik Allah yang suatu saat akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah disetirja, apa yang disampaikan lagi? Yaitu yang disampaikan oleh Rasulullah. Tuntunan Rasulullah mengatakan, berdoalah kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala ya Allah dan musibah yang kau timpakan, dan gantikan dengan yang lebih baik. Ini yang dilakukan oleh Ummu Salamah ketika ditinggalkan oleh Abu Salamah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, siapa yang lebih baik ya Allah dibandingkan suamiku? Dia perhatian, dia pengertian, dia telah berkorban untukku ya Allah. Rasul mengajarkanku untuk berdoa dengan doa ini, tetapi siapa yang lebih baik? Gantikan beliau. Ternyata beberapa hari kemudian datanglah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Sayyidah Ummu Salamah. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahmatullah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzonlah bahwa pada setiap musibah, setiap ujian ada kebaikan untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali engkau membenci sesuatu tetapi baik ujungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali engkau mencintai sesuatu tapi sebenarnya buruk ujungnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kita tidak mengetahui. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang perlu kita istiqomahkan juga adalah nilai ihya sunnati Rasulullah, nilai-nilai menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ramadan mendidik kita untuk menghidupkan kembali sunnah Rasulullah. Alhamdulillah, saat Ramadan kita melangkahkan kaki kita ke masjid. Masjid-masjid penuh, masjid-masjid sesak. Datang kita berbondong-bondong melangkahkan kaki kita menuju masjid, kemudian digugurkan oleh Allah setiap langkah dosa-dosanya, kemudian mendapatkan pahala pada setiap langkah tersebut, dan kemudian diangkat derajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala pada setiap langkah tersebut. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW yang kita lakukan di bulan Ramadan. Pastikan, Bismillah, insya Allah kita akan selalu istiqomah berangkat ke masjid. Rasulullah mengatakan arba, ya, seorang hamba memiliki pertahanan. Sebagaimana kita bisa nikmat beribadah di sini karena ada para tentara, para pasukan yang berjaga di perbatasan. Diri kita pun memiliki penjaga-penjaga di perbatasan diri kita. Satu di antaranya adalah kathratul khuta ilal masajid. Kalau kita ingin dijauhkan dari godaan setan, kalau kita ingin dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan, maka perbanyaklah langkah kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala.
Masyaallah muslimin rahimakumullah, saat bulan Ramadan kita rajin qiyamul lail, maka pastikan kita istiqomah untuk melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail tidak hanya ada di bulan Ramadan, qiyamul lail akan tetap ada di bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Tapi tidak perlu ditanya bagaimana kualitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga. Ya Rasulullah, engkau sudah diampuni dosa-dosa, untuk apa lagi melaksanakan qiyamul lail?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala aqulu abdan syakur." Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Masyaallah muslimin, tahajud bukan kewajiban. Tahajud memang sunnah, qiyamul lail memang sunnah, tapi ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, mata kita masih bisa melihat, kaki kita masih bisa melangkah, kita duduk masih nikmat, kita makan masih nikmat. Alhamdulillah, seandainya Allah cabut saja satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan kesulitan dalam hidup kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka laksanakan tahajud bukan hanya karena kita ingin mendapatkan kemudahan dari segala urusan dunia kita, tapi karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Akan diangkat derajatnya setinggi-tinggi bagi siapapun yang istiqomah tahajud. Setelah tahajud, jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa ketika sampai waktu sahur, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah, waktu sahur tidak hanya ada di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun ada waktu sahur. Seperti bagaimana masuk dalam kategori waktu sahur. Setelah kita qiyamul lail, jangan lupa untuk mengucapkan astaghfirullah. Astaghfirullah, rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Masyaallah muslimin rahimakumullah, apa keutamaan istighfar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man nazala istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang istiqomah dalam istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dari kesulitan yang dia hadapi, dan kemudian Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sayyidina Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh seseorang. 3 orang datang kepada beliau dengan masalah yang berbeda. Satu orang mengatakan, "Wahai Imam, di kampung saya tidak turun hujan. Sudah lama kemarau, kami kesulitan." Kata beliau, "Perbanyak istighfar." Orang yang berbeda datang, "Wahai Imam, saya sudah lama menikah tapi tidak memiliki keturunan. Bagaimana caranya, wahai Imam?" "Perbanyak istighfar." Yang ketiga datang, "Wahai Imam, saya sudah lama bisnis dan sulit saya untuk mengembangkan bisnis saya." "Perbanyak istighfar." Muridnya bertanya, "Kenapa istighfar wahai Imam?" Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? "Tidakkah kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nur, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar." Dengan istighfar Allah akan menurunkan hujan. Dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan keturunan yang saleh-saleh. Dengan istighfar Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap usaha kita. Maka rahimahullah, siapapun di antara kita yang memiliki hajat, maka datanglah kepada Allah dengan istighfar. Astaghfirullah. Yang keempat, yang terakhir insyaallah, dan tentu ini bukan pembatasan dari bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an, datang Al-Qur'an untuk menjadi hidayah, untuk menjadi petunjuk bagi kita. Kalau kita ingin sukses bahagia dunia dan akhirat, maka kita harus ikut Al-Qur'an. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Al-Qur'an mengangkat derajat beberapa kaum dan menjatuhkan derajat beberapa kaum.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah sahabat Rasul yang dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ashrul Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang yang mendapatkan kabar sebagai ahli surga pada mereka masih hidup karena mereka dekat dengan Al-Qur'an. Wa yadau bi akharin, dan juga Al-Qur'an menjatuhkan derajat orang-orang tertentu seperti Abu Lahab. Bahkan ada satu surat khusus untuk Abu Lahab. Maka kalau kita ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, dekat-dekatlah kita dengan Al-Qur'an. Siapapun yang dekat dengan Al-Qur'an maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena malam itu diturunkan Al-Qur'an. Malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat karena dia yang membawa Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin para nabi dan rasul karena beliau yang menerima Al-Qur'an. Umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, umat yang terbaik karena diturunkan Al-Qur'an kepada mereka. Tapi ikhwafillah rahimahullah, insyaallah selama kita dekat dengan Al-Qur'an, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian bukan mereka yang kaya raya, sebaik-baiknya kalian bukan mereka yang banyak bisnis dan asetnya, tapi sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Orang yang dekat dengan Al-Qur'an maka insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Banyak-banyaklah membaca Al-Qur'an karena insyaallah Al-Qur'an akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Masyaallah muslimin rahmatullah, mudah-mudahan 4 nilai ini bisa kita istiqomahkan setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Qul qawli hadza, barakallahu fikum.